Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada kota Qingzhou, di Akademi Kingsan, seorang pemuda terlihat seperti sedang bermimpi. Namanya adalah Daoling. Orang-orang biasa memanggilnya Morpheus. Morpheus adalah gelar yang diberikan kepadanya karena sering tidur di dalam kelas. Seseorang berbicara kepadanya dalam mimpi itu dan berkata bahwa 2 tahun yang lalu dia telah mengatakan kepada Daoling bahwa tubuhnya pada tingkat awal hanya dengan swallowing sky level itu bisa diraih. Dia menyuruh Daoling agar berkultivasi untuk menempa tubuhnya sehingga dapat menahan 100.000 kekuatan jin. Daoling tertawa dengan ocehan itu. Dia menganggap bahwa kekuatan batas tubuh itu 10.000 jin. Lebih dari itu tidak masuk akal baginya. Seorang guru mengejutkan Daoling dalam mimpinya. Dia memarahinya karena tertidur saat belajar dan menyuruhnya untuk menguji kekuatannya, karena saat ini adalah giliran Daoling untuk menguji kekuatannya. Melihat keadaan yang seperti itu, membuat teman-teman kelasnya menertawai Daoling dengan ejekan Morpheus karena si tak berguna yang terkenal di Akademi Kingsan menguji kekuatannya. Sudah 2 tahun berlalu dan Daoling masih tidur setiap hari, seolah-olah dia adalah Morpheus sendiri. 2 tahun lalu, selama transformasi penempaan tubuh, Daoling mendengar sebuah suara dan saat dia terbangun, dia menemukan teknik swallowing sky. Sesampainya di tempat ujian, Daoling memikirkan bahwa teknik seperti itu hanyalah omong kosong. Pada tempat ujian, sudah ada seseorang yang menguji kemampuannya. Dia bernama Qianlin. Qianlin memperoleh 10.000 jin dari uji kekuatannya. Semua orang yang hadir di sana memuji Qianlin, menganggap bahwa Qianlin mempunyai kekuatan yang luar biasa. Lebih jauh lagi, dalam setengah bulan, Akademi Xingcheng akan mendaftarkan siswa baru dan Qianlin akan dapat bersinar pada hari itu. Tempaan ranah tubuh adalah ujian bagi tubuh fisik. Semakin kuat tubuh seseorang, maka semakin besar pencapaian di masa depan. Kekuatan 10.000 jin dekat dengan ranah bela diri selanjutnya. Kekuatannya alami. Ternyata ada tumpukan sampah di setiap desa, pikir Daoling. Bahkan, Lian Yeyun datang. Lian Yeyun adalah kecantikan Akademi Kingsan. Tak seorang pun yang berhasil mengejarnya. Latar belakangnya tidak sederhana. Entah angin apa yang membuatnya datang ke Akademi Kingsan. Kesempatan Daoling untuk menguji kemampuannya datang. Semua orang yang ada di sana mengolok-ngoloknya, mengatakan bahwa dia pria tak berguna, menyuruhnya agar cepat menyerah. Bahkan, Qianlin pun mengatakan kepadanya, "Masih memukul batu ya? Kau mungkin lebih baik memukul kapas." Daoling hanya berpikir bahwa semua orang memang pelawak. Mereka merasa bebas mengolok-oloknya. Daoling yang bersiap untuk menguji kekuatannya, tiba-tiba ditarik oleh kekuatan gurunya dari belakang yang membuat Daoling terjatuh ke lantai. Gurunya tampak marah. Dia tinggal untuk melihat Daoling agar Daoling tidak mempermalukan sekolah hari ini dan mengajak Daoling untuk kembali. Semua murid yang melihat kejadian itu meminta maaf kepada gurunya mewakili Daoling. Bahkan ada yang berpikir bahwa gurunya benar-benar baik, mengingat Daoling hanyalah anak yang memalukan. Di dunia ini, jika kau tidak bisa menjadi seniman bela diri, maka kau akan ditakdirkan untuk menjadi sampah. Daoling bisa di sini, tapi dia tidak bisa apa-apa selain tidur. Dia tidak bisa mencari nafkah jika selalu cacat seperti ini. Untuk mengakhiri hal itu, Daoling berpikir untuk mencoba hal apapun agar bertambah kuat. Bahkan dia sanggup untuk menelan langit. Ini adalah sebuah taruhan bagi Daoling. Tiket masuk ke Akademi Xingcheng adalah satu-satunya kesempatan Daoling.
Pada sebuah hutan, Dowling bertemu dengan Wang Ya. Mereka bertemu karena Wang Ya ingin meminjam sesuatu pada Dowling. Dowling akan meminjamkan itu padanya untuk beberapa hari, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Jika tidak, ayah Dowling akan memarahinya. Wang Ya tampak senang menerima benda itu. Dowling dan Wang Ya dulu tinggal di tempat yang sama, di daerah kumuh. Namun, Wang Ya pindah dari tempat itu. Dowling sangat senang bertemu dengan Wang Ya kembali. Wang Ya mengingatkan kepada Dowling untuk jangan mempedulikan apa yang orang lain katakan, karena Wang Ya sangat menyukai Dowling. Mendengar perkataan Wang Ya yang seperti itu, Dowling menjadi tersipu malu. Tapi Wang Ya tetap menatap batu tersebut kembali dengan penuh ketertarikan. Dowling mengingatkan Wang Ya kembali agar jangan lupa memberikan batunya dalam beberapa hari. Jelang beberapa saat, Wang Ya berteriak memanggil sepupunya Wang Lin dan mengatakan bahwa batu itu seperti topas biru. Dengar Wang Ya berteriak seperti itu, sontak membuat Dowling kaget. Mereka awalnya berjanji tidak akan memberitahukan pertemuannya kepada orang luar. Tetapi Wang Ya dengan cepat bilang bahwa Wang Lin bukanlah orang luar. Dan Wang Lin dengan santainya mengatakan bahwa dia menginginkan batu yang dibawa oleh Dowling. Wang Ya berbohong pada Dowling. Wang Ya dengan bangganya mengatakan kepada sepupunya bahwa garis rambut sepupunya adalah berkah. Selain itu, Wang Ya harus merendahkan dirinya untuk berbicara dengan Dowling. Ini adalah sesuatu yang orang biasa tak akan memikirkannya. Bayarlah untuk itu, kata Wang Ya kepada Dowling. Mendengar perkataan Wang Ya yang seperti itu membuat Dowling sangat terkejut, karena Dowling menganggap selama ini bahwa Wang Ya satu-satunya orang yang bisa dipercayainya. Wang Ya meminta topas biru sebelumnya, tapi Dowling tidak memberikan batunya. Agar Dowling memberikan batunya, Wang Ya berbohong dengan dalih akan menjadi gadisnya Dowling. Kemudian, Wang Ya dengan asiknya berbicara dengan sepupunya tentang harga batu itu yang berukuran sekuku jari. Sebelumnya, di tempat lelang, batunya sampai seharga 1 juta koin emas. Merasa kesal dengan perlakuan mereka berdua, Dowling benar-benar sangat marah dan mengarahkan tinjunya pada mereka berdua. Namun, dengan mudahnya, Wang Lin menghindari pukulan dari Dowling yang lemah dan menghajarnya sampai terjatuh ke tanah hingga Dowling pingsan. Jika berita tentang Wang Lin menghajar Dowling tersebar, maka itu tidak akan bagus bagi reputasinya. Mereka membuat kejadian itu seperti terjadi kecelakaan. Contohnya, orang cacat yang ingin dirawat oleh leluhur malah meminum darah bis liar. Akhirnya, dia mati di pinggiran kota. Wang Lin memasukkan darah rusa jantan api yang tak berguna ke dalam mulut Dowling. Entah apa keinginan surga. Secara kebetulan, menelan metode langit membutuhkan konsumsi darah binatang buas untuk kultivasi. Namun, ini terlalu gila untuk dipraktekkan. Apalagi, energi dari darah binatang buas yang sangat kejam. Jadi, meminumnya membuat orang terpecah. Tetapi, Dowling dipaksa untuk meminumnya. Dengan kemampuan rendahnya Dowling yang saat ini, Wang Ya dan Wang Lin mengira Dowling akan mati dan meninggalkannya di sana. Dowling, jangan salahkan aku. Di tanganmu, harta karun akan jadi debu. Tetapi di tanganku, itu akan bersinar. Kau tak akan pernah tahu nilai dari topas biru, kata Wang Ya sambil pergi meninggalkan Dowling. Setelah mereka pergi, Dowling mulai merasakan efek dari darah bis. Badannya mulai terasa panas, yang menimbulkan munculnya aura di sekitar tubuhnya. Dowling mampu menahan efek dari darah bis tersebut. Perasaannya seperti berbeda. Dia merasa menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Dowling merasa kalau kekuatan 100.000 jin itu memang benar-benar ada. Setelah mendapatkan kekuatan dari efek darah bis, suatu hari
Dia akan membalas dendam kepada Wangya dan Wangling. Dowling tidak menyangka batu itu membuat seseorang seperti Wangling tidak akan ragu untuk membunuhnya dengan darah binatang. Harta macam apa yang sebenarnya didapat ayahnya dari tambang itu? Ada beberapa hal yang harus disembunyikannya, karena ada sekeranjang penuh permata seperti itu di rumahnya. Ada begitu banyak, sehingga ayahnya menggunakan batu itu untuk mengikis panci, mengambil jari kaki meja, dan mempertahankan lepel meja. Bahkan yang terbaik digunakan oleh ayahnya sebagai kelereng dan tidur dengannya. Dowling telah kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, dia mencari batu itu di bawah kasur ayahnya. Ayahnya sering bilang bahwa batu ini tidak boleh diambil. Dia juga bilang jika Dowling mempunyai kemampuan, maka dia akan memberikan batu itu padanya. Potongan batu yang terletak di bawah kasurnya pasti yang terburuk. Ini pasti cukup untuk uang muka, pikir Dowling. Dikarenakan hari sudah malam, maka dia akan menjual batunya besok. Pertama-tama, dia akan memeriksa dan melihat kemampuan dari metode teknik swallowing the sky. Metode swallowing sky sangat kuat, sehingga membuatnya terpaksa berkultivasi dalam 5 hari. Sampai dia masih gemetaran setelah berkultivasi selama itu. Dalam 3 hari, Akademi Xing Cheng akan memulai proses penerimaan. Tidak ada cukup waktu bagi Dowling untuk mendapatkan darah bis. Sebelum pergi, Dowling membersihkan badannya terlebih dahulu, serta mengganti pakaiannya. Dia akan pergi ke pavilion harta karun terlebih dahulu. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Qian Yi, adiknya Qian Lin. Kekuatannya 3000 jin. Qian Yi mengolok-ngolok Dowling dan bersikap sombong terhadapnya, sehingga membuat Dowling mengacuhkannya dan pergi begitu saja. Namun dengan sikapnya Dowling yang seperti itu, membuat Qian Yi marah padanya, karena dia berani mengabaikannya. Qian Yi tidak akan berhenti untuk menghukumnya, karena kelakuan Dowling yang tak tertahankan. Qian Yi mengarahkan tinjunya kepada Dowling sambil mengatakan, "Ingat ini, bagiku kau akan selalu jadi sampah, karenanya aku akan selalu mengalahkanmu." Sadar dengan pergerakan Qian Yi, Dowling pun bersiap membalas gerakannya. "Orang lemah ingin melawan balik, aku akan melenyapkanmu hari ini," kata Qian Yi. Dowling menahan tinjunya Qian Yi dengan genggaman telapak tangan kanannya, lalu mematahkan lengannya. Qian Yi berteriak kesakitan karena aksi dari Dowling yang menghajarnya sampai pingsan. Dowling tersenyum atas kemenangannya melawan Qian Yi dan meninggalkannya tergeletak di sana, lalu melanjutkan perjalanannya menuju pavilion harta karun. Pavilion harta karun adalah toko terbesar yang ada di Kingshan, memiliki reputasi yang sempurna dan punya banyak cabang. Sampainya Dowling di sana, seorang pelayan melihat Dowling. Masuk akal jika pelayan itu tahu semua anak kaya di Kingshan, namun dia tidak pernah mengenal Dowling yang baru datang. Kemudian, pelayan itu menghampirinya, menanyakan apa yang ingin dibelinya. Jika dia ingin berbelanja, maka Dowling harus menunjukkan sedikit kekayaan, kata pelayan itu. Namun, Dowling hanya ingin berbicara tentang sesuatu. Dowling melihat-lihat barang yang ada di sekitarnya, sambil menggenggam batu miliknya. Semua barang yang ada di depannya begitu mahal. Dia merasa ingin tahu jika ada sesuatu yang sesuai dengan anggaran dompetnya. Pelayan itu sadar dengan batu yang dipegang oleh Dowling. Batu itu sangatlah bagus. "Apakah Anda berencana menjual batu itu?" tanya pelayan pavilion harta karun kepada Dowling. Dowling ingin menjual batu itu dan mendapatkan 10.000 koin emas. Dengan 10.000 koin emas, dia ingin mendapatkan darah bis yang lebih kuat
lalu darah Firestack. Mendengar hal itu dari mulut Dowling, pelayan itu terkejut dengan permintaannya. 10.000 koin emas? Apa kau tahu jumlah 10.000 koin emas? Apa barusan kau bilang Firestack? Apa kau tahu apa itu Firestack? Itu bis langka. Darah apa yang lebih kuat? Apa yang bisa melampauinya? Kata pelayan itu dengan terkejut. Pelayan itu menganggap bahwa Dowling sudah gila. Dia menyuruh penjaga untuk menangkap Dowling karena menimbulkan keributan. Dowling sempat berpikir bahwa apakah kemungkinan dia salah meminta harga. Padahal dia hanya ingin berbicara dengan seseorang mengenai batu yang dibawanya, tapi malah menyebabkan keributan. Jelang beberapa kemudian, Tuan Lidahai datang melihat keributan itu. Pelayan itu menjelaskan yang terjadi kepada Lidahai mengenai keributan tersebut, bahwa Dowling datang untuk menjual batu rusak dan dia bersiap untuk memberikannya pelajaran. Ternyata pelayan itu adalah Wang Qian, orang dari keluarga Wang, dan kekuatannya tidak menolong banyak tamu. Kebenarannya adalah bahwa bisnis itu sebenarnya tidak berbahaya. Seharusnya berbicara baik dengan tamu tidak akan ada ruginya, tetapi jika Dowling meminta harga yang tidak masuk akal, maka tentu akan ada perkelahian. Lidahai meminta Dowling untuk menunjukkan batunya. Dowling meminta agar itu ditunjukkan di sebuah ruangan yang tertutup. Lidahai pun menyetujui permintaan dari Dowling, karena terlepas jika batu itu adalah batu Red Chopper atau tidak, maka lebih baik tidak membiarkan orang luar melihatnya. Dowling sempat kembali berpikir, apakah batu yang dibawanya ini benar-benar tidak berguna. Di luar ruangan, pelayan tersebut sangat senang ketika Lidahai memeriksa batu rusak yang dibawa oleh Dowling. Betapa terkejutnya Lidahai ketika melihat batu yang ditunjukkan oleh Dowling. Itu adalah batu kristal Red Blood Chopper. Harta seperti ini hanya ada di tambang yang mengerikan. Keluarga Wang punya harta Red Blood Realm dengan kristal Red Blood Chopper. Kekuatan seseorang yang mempunyai batu ini akan meroket. Bahkan, sepotong kristal Red Blood Chopper seukuran kuku yang dibawa Dowling harganya mencapai 500.000 koin emas. Lidahai berpikir, jika dia yang bertanggung jawab mengurus penjualan ini, maka dia akan mendapatkan komisi yang besar dari Paviliun Harta Karun. Wang Qian dengan bangganya masih mengatakan kalau batu itu masih batu rusak, menganggap bahwa Dowling benar-benar berkhayal menjualnya dengan harga tinggi. Dowling mempermainkan mereka karena sebelumnya mereka bilang itu adalah batu rusak, maka Dowling hanya akan pergi dari sana. Namun Lidahai tidak membiarkan Dowling pergi dari tempat itu. Wang Qian menjadi kegeeran. Dia menganggap Lidahai tidak melepaskan Dowling karena membela dirinya. Lidahai dengan tiba-tiba memukul Wang Qian dengan sangat keras karena sikapnya terhadap tamu tidak baik. Dia memukulnya untuk mengajarinya agar memperlakukan tamu yang datang dengan hormat dan memperlakukan tamu seperti dewa. Lidahai memarahi Wang Qian karena telah ceroboh. Dia masih memberi muka kepada Wang Qian. Dowling yang menyaksikan hal itu tidak menyangka bahwa Tuan Lidahai begitu berani untuk memberikan pelajaran kepada Wang Qian. Setelah masalah itu selesai, Dowling dibawa kepada ruangan tamu. Dia disambut dan dilayani dengan begitu hormat. Orang yang menyambutnya masih mengocehkan tentang Wang Qian, bahwa mereka sudah memecatnya. Jika dia menyinggung Dowling lagi, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, karena dia tidak tahu apa yang telah ditemukannya. Syukurlah, Lidahai datang pada waktu yang tepat. Batu yang dibawa Dowling bukan harta biasa, dan hanya Paviliun Harta Karun itu yang bisa menerimanya. Mereka akan memastikan memberikannya kompensasi besar kepada Dowling dan berusaha untuk mengabulkan permintaan yang diinginkan oleh Dowling. Dowling merasa yang diomongkan oleh Lidahai benar.
karena tidak satu pun yang bisa menerima benda ini selain Papiliun Harta Karun. Di luar, Wang Qian yang telah diusir dari Papiliun Harta Karun bersumpah bahwa Dowling yang telah menyinggungnya takkan hidup melewati malam ini. Di dalam Papiliun Harta Karun, Dowling melakukan transaksi tawar-menawar. Dia meminta 500 juta koin emas, lalu darah bis yang lebih kuat. Yang terbaik baginya adalah mendapatkan botol yang termahal. Mereka mengira jika Dowling adalah seorang alkemis, karena biasanya hanya alkemis yang membutuhkan darah bis yang kuat. Lagi pula, menjadi alkemis adalah profesi bangsawan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Dowling berbohong dan mengatakan bahwa masternya adalah seorang alkemis. Pelayan tersebut pun memakluminya karena hanya orang hebat yang bisa menemukan harta di tambang jurang kuno. Mereka langsung saja segera mengambil darah bis di penyimpanan Papiliun Harta Karun untuk mengabulkan permintaan Dowling. Dowling disuguhkan teh jasper yang kuat untuk dinikmatinya oleh pelayan di sana. Dowling yang meminum teh jasper merasakan ada efek yang berbeda pada tubuhnya. Karena teh jasper bisa meningkatkan kekuatan fisik. Tidak lama kemudian, Lidahai membawa 2 botol bis darah. Itu adalah darah dari scale bis dan bis kristal biru. Mereka merupakan bis langka dan darahnya seharga 500 juta koin emas. Tingkat kedua darah bis itu bahkan lebih tinggi daripada darah bis rusa api. Namun, itu hanya hadiah untuk Dowling. Mereka akan segera membawakan darah bis kuno. Dowling terkejut mendengar itu. Darah bis kuno sangat berharga. Darah bis kuno tidak sebanding dengan bis biasa. Kini, Dowling benar-benar tidak menyangka bahwa harga kristal Red Blood Chopper sangatlah tinggi. Lidahai bergegas ke kota Qingzhou untuk mengambil darah bis kuno. Maka akan butuh waktu 1 atau 2 jam ke sana, jadi Dowling harus menunggu sebentar. Dowling tidak keberatan menunggu sebentar untuk mendapatkan darah bis kuno. Namun, ketika menunggu, karena tidak ada satupun orang yang ada di ruangan tersebut, Dowling mencoba meminum darah bis yang diberikan tadi. Setelah meminumnya, Dowling merasa hal yang berbeda dengan tubuhnya. Darah bis itu mengeluarkan efek yang luar biasa. Hingga kini, Dowling cukup yakin bahwa tubuh bis memang kuat, dan teknik Swallow the Sky bisa mengirim kekuatan bis padanya. Hanya dengan meminum darah bis biasa, Dowling bisa merasakan energi yang keras dan terlalu kuat. Seluruh tubuhnya terasa mendidih. Itu hanyalah efek dari darah bis biasa. Entah apa yang akan terjadi jika dia meminum darah bis kuno. Dowling mencoba mengeluarkan teknik Spatial Warp. Teknik ini mengeluarkan aura atau gelombang pada area di sekitarnya. Dowling semakin penasaran tentang siapa orang yang memberinya metode Swallowing the Sky. Dia merasa berada pada tahap Origin Sand Body, dan dia merasa kebingungan karena setahunya hanya ada God Body, War Body, Royal Body, dan konstitusi khusus lainnya. Kemungkinan Sand Body berada di antara itu. Tapi dia benar-benar tidak pernah mendengar Origin Body. Dowling ingin mencari tahu tentang Origin Body, dan dia ingin membalas kebaikan kepada orang yang memberikannya teknik ini. Setelah mencoba melatih teknik itu, dia secara tidak sengaja melihat ada sebuah gulungan seni bela diri di atas sebuah meja. Seni bela diri ini disebut juga seni bela diri Meteor Fist. Dowling menjadi penasaran dengan tingkat kemampuan seni bela diri Meteor Fist dan mulai mendekati meja tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.